Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Steve Dul Austin. Pada video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Jack Reacher tahun 2012. Oke lah dulur, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke filmnya. Film dimulai dengan berlatar di kota Pittsburgh di bagian negara Pennsylvania, di mana telah terjadi sebuah insiden penembakan secara acak yang menewaskan 5 orang. Tidak lama datanglah polisi ke tempat kejadian. Dari tempat kejadian perkara ditemukan berbagai barang bukti mulai dari selongsong peluru hingga koin yang digunakan untuk membayar parkir. Tidak perlu menunggu lama, polisi berhasil menemukan sidik jari dari koin yang ditemukan sebelumnya. Dan sidik jari tersebut mengarah kepada seorang mantan sniper dari Angkatan Darat Amerika Serikat yang bernama James Barr. Tidak lama kemudian para polisi langsung meringkus dan menangkap James Barr di kediamannya. Di dalam ruangan James Barr, seorang pemimpin penyelidikan yang bernama Emerson menemukan mobil pan putih yang diduga sama dengan mobil yang terekam CCTV. Selain itu, ia juga menemukan alat pencetak peluru milik James Barr. Dan tentu saja dari kedua bukti itu menunjukkan bahwa James Barr adalah tersangka kuat dalam aksi penembakan ini. Kemudian Barr dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Di sana Barr merasa kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena ia sendiri tidak merasa bahwa dirinya lah pelakunya. Namun apalah daya, tidak ada pilihan lain lagi yang ditawarkan kepada Barr. Jika tidak mengaku maka dirinya pasti akan disiksa, dan jika mengaku pun ia akan terus ditekan dan dihukum mati. Maka dari itu satu-satunya cara adalah menyebut nama Jack Reacher, yaitu orang yang dikenalnya dan yang tahu tentang Barr. Ia berharap kepada Reacher bahwa Reacher dapat menyelidiki siapa pelakunya. Emerson pun kemudian membicarakan tentang nama Jack Reacher ini kepada seorang jaksa wilayah yang bernama Alex Rodin, di mana Emerson menceritakan siapa sosok Jack Reacher ini. Ternyata Jack Reacher adalah mantan propos tentara militer yang sering bertugas di luar Amerika dan pernah mendapatkan medali kehormatan. Hidupnya kini berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia tidak pernah meninggalkan jejak dan bahkan tidak punya kartu kredit. Kini Jack hidup secara misterius. Karena tidak ada jejak dan data diri, hal itu membuat keberadaannya tidak bisa dilacak. Ia akan datang jika dirinya menginginkannya. Namun secara tiba-tiba Jack mendatangi mereka dan tidak banyak berkata. Lantas Jack langsung mengatakan James Barr untuk melihat keadaannya. Namun sayangnya sebelum ia mengakui perbuatannya, Barr sudah terlanjur dipukuli oleh sesama tahanan hingga koma. Di sini Jack sudah mengetahui bahwa James sengaja dikorbankan. Kemudian Jack pun bertanya mengapa mereka membiarkan hal itu terjadi. Jaksa hanya menjawab itu adalah suatu kelalaian dan mereka akan menanyai James ketika siuman nanti. Kemudian jaksa Rodin bertanya kepada Jack mengapa James menyebut namanya. Namun Jack tidak memberi jawaban dan justru meminta untuk melihat barang bukti. Namun Rodin tidak mau memperlihatkan barang bukti tersebut. Akhirnya Jack pun keluar dari ruangan itu. Namun Emerson dan Rodin masih mengikuti Jack. Kemudian mereka melanjutkan perdebatan di luar ruangan. Rodin dan Emerson beranggapan bahwa Jack adalah teman James. Hingga akhirnya datanglah seorang wanita yang bernama Helen. Ia adalah seorang pembela hukum yang bersedia mendampingi Barr, walaupun mereka berdua belum sempat bertemu. Di sana Helen bertemu dengan Richard dan membujuknya untuk membantu kasus ini. Pada awalnya Richard menolak, namun akhirnya ia menyetujuinya karena maksud kedatangan Richard ke sini memang untuk membantu penyelidikan Barr. Sebagai pembela, Helen berlawanan dengan ayahnya sendiri yang menjadi seorang jaksa wilayah, di mana sang ayah mendukung bahwa James Barr lah pelakunya. Oke, sedikit info, jadi hubungannya dengan Barr adalah dia merupakan penyelidik dari Barr pada saat bertugas dulu. Barr pernah melakukan kesalahan dengan menembak orang pada saat perang Teluk, dan Reacher adalah orang yang mengurusinya namun tidak menghukumnya melainkan memberikannya kesempatan lagi. Barr berjanji tidak akan melakukan kesalahan lagi dan bila melakukan lagi maka Reacher yang akan mencarinya dan menghabisinya, walaupun kebenaran ini tidak diungkapkan secara jujur kepada Helen. Scene kemudian berpindah ke sebuah proyek konstruksi. Di sana ada seorang yang tidak dikenal tengah menerima uang yang tidak tahu hasil pembayaran atas apa. Kemudian orang itu menelpon temannya dan mengatakan siapa Jack Reacher.
Sudah bisa disimpulkan, kedatangan Jack memang dianggap akan mengacaukan rencana mereka. Akhirnya orang itu ditugaskan untuk mengikuti jejak Jack. Sementara di resto, Jack dan Helen sedang membicarakan hal terkait bukti-bukti untuk membebaskan James. Namun, Helen menjelaskan bahwa dirinya hanya ingin menyelamatkan James dari hukuman mati, karena sudah tentu ayahnya akan memenangkan kasus tersebut. Rodin dikenal sebagai jaksa yang tidak pernah kalah dalam menangani kasus-kasus besar. Ia selalu memberi dua pilihan terhadap tersangka, mengaku atau menjalani hukuman mati. Mengetahui pembicaraan sedang direkam, Jack kemudian mematikan alat recording Helen dan melanjutkan pembicaraan. Ia lalu menjelaskan bahwa dahulu James adalah seorang sniper intai yang ditugaskan di wilayah Irak. Setiap pekan James dilatih dengan 2000 tembakan. Saat di Irak, James memantau setiap aktivitas warga melalui teropong senjatanya. Selama 2 tahun bertugas, James tidak pernah mendapatkan izin untuk menembak. Namun tiba-tiba saja pasukan ditarik dari Irak. Hal itu tentu saja menyisakan perasaan gatal pada jemari James. Ibaratnya seperti nafsu yang tak pernah terlampiaskan. Ia mendapat latihan tembak selama 2 tahun namun bukan ditujukan untuk manusia. Tentu saja James butuh pelampiasan nafsunya. Secara sadar atau tidak, ia membunuh 4 orang dengan senapannya. Kasus tersebut kemudian diungkap oleh Jack yang saat itu menjabat sebagai polisi militer. Namun, kasus pembunuhan itu ditutup oleh seseorang yang mengatasnamakan perang. Maka dari itu, Jack datang bukan untuk membela James, namun justru ingin menguatkan tuduhan pembunuhannya. Setelah mendengar ucapan Jack, ternyata tidak menyurutkan niat Helen untuk membela James. Ia tetap ingin agar ada pengadilan yang adil bagi James dan tentunya menyelamatkan James dari hukuman mati. Helen berharap agar Jack bersedia menjadi ketua penyelidiknya dan menilai kasus secara objektif. Namun Jack tetap ingin pergi di malam itu. Di saat Helen sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa untuk menyelamatkan James, tiba-tiba Jack muncul lagi dan membuat sebuah kesepakatan. Ia bersedia menyelidiki kasus James, namun Jack juga meminta agar Helen menginvestigasi para korban secara objektif. Singkat cerita, Helen pun mendatangi rumah para korban satu persatu, sedangkan Jack mendatangi TKP dan lokasi penembakan. Dengan kecerdasan dan pengamatannya, ia yakin bahwa James memang sudah dijebak dan si pelaku penembak bukanlah James. Tapi di sisi lain, terlihat seorang pria yang sedang memantau aktivitas Jack sembari memegang biodata Jack sewaktu masih bertugas sebagai polisi militer dulu. Sementara Helen, dengan berbagai drama yang telah terjadi, akhirnya Helen berhasil menggali sedikit informasi mengenai para korban. Tapi ia terus dibujuk oleh ayahnya agar segera berhenti melanjutkan investigasi ini. Rodin mengatakan agar Helen tidak mudah percaya terhadap Jack. How can you vouch for his state of mind? Sementara itu, Jack juga dipersilakan untuk melihat barang bukti yang telah dikumpulkan oleh Emerson. Aksi saling sindir antara Jack dan Emerson terus berlanjut. Sepertinya Emerson meremehkan kemampuan Jack. Ia melihat Jack tidak mencatat atau melakukan dokumentasi saat mengamati barang bukti. Emerson kemudian mencoba mengetes Jack dengan menanyai nomor seri senapan pelaku yang barusan dipegangnya. Tapi Jack justru balik bertanya kepada Emerson mengenai tahun pembuatan yang tercetak pada koin pembayaran parkir pelaku. Emerson hanya terdiam karena dirinya tidak mengingat. Dengan santainya Jack menjawab 1968. 1968. Kemudian Jack mendatangi sebuah bar. Tidak lama kemudian ia dihampiri oleh seorang wanita yang mengajaknya berkenalan. Wanita itu bernama Sandy. Akan tetapi Jack memperkenalkan diri dengan nama yang berbeda. Ia menggunakan nama Jimmy Reyes. Di sela percakapannya, Sandy mengajak Jack ke mobilnya untuk berbuat sesuatu. Namun Jack menolak dengan alasan ia sedang menghemat keuangannya. Namun ternyata ucapan Jack membuat Sandy tersinggung. Ia merasa Jack telah mengatainya sebagai pelacur. Reaksi Sandy yang mengatakan bahwa dirinya bukan pelacur didengar oleh teman lelakinya yang mengaku sebagai saudara Sandy. Mereka menantang Jack untuk menyelesaikan permasalahan secara jantan. Dengan tidak keberatan, Jack menerima tantangan mereka. Sebelum bertarung, Jack malah memberi kesempatan kepada mereka untuk kabur. Tapi mereka menganggap Jack terlalu songong. Dan benar saja, Jack menghabisi para pemuda itu dengan mudah. Tidak lama kemudian, para polisi pun datang menghampiri mereka. 3 orang diantaranya berhasil kabur termasuk Sandy. Sementara 3 orang lain dalam kondisi cedera parah. Jack berusaha tidak melawan dan menyerahkan diri kepada polisi.
hired you. Di ruang tahan kepolisian, Jack didatangi oleh Helen dan Emerson. Emerson yang sedari awal tidak menyukai Jack melontarkan kalimat-kalimat ancaman dan kurang menyenangkan bagi Jack. Katanya korban Jack mengalami cedera yang cukup serius akibat perkelahian tadi. Namun ketika Emerson hendak meninggalkan ruangan, Jack balik memanggil Emerson dan menyebutkan nomor seri senapan yang digunakan pelaku penembakan. Hal itu tentu saja membuktikan Jack adalah seorang penyelidik handal yang tidak bisa diragukan kemampuannya. Jack memiliki ingatan yang kuat dan mampu mengingat sesuatu hanya dengan sekali melihatnya. Seketika itu juga Emerson pergi dengan perasaan malu. Setelah itu akhirnya Jack dibebaskan dengan bantuan Helen. Jack merasa curiga dengan Sandy dan kelima lelaki yang mengaku saudaranya. Ia yakin ada seseorang yang menugaskan mereka untuk menghabisi dirinya. Di sini Helen merasa pesimis dan menilai James layak menerima hukuman mati karena James telah membunuh 5 orang yang tak bersalah. Scene kemudian berpindah pada seorang pria yang mana kita sudah tahu bahwa orang itulah yang mengikuti jejak Jack. Namun yang sebenarnya orang yang di bar tadi adalah suruhannya. Salah satu pengawal akan menghukum orang itu karena telah menyepelekan kemampuan Jack. Dan tentu saja dari hal tersebut membuat peluang Jack semakin besar untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Dan dari sinilah kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Zack. Ia adalah dalang dibalik semua ini. Dengan kejamnya, Zack menghukum anak buahnya dengan memaksa memakan jarinya sendiri. Tapi orang itu menolak hingga akhirnya ia harus ditembak di bagian kepala. Scene kembali kepada Jack yang merasa tak cukup informasi. Akhirnya Jack terus melanjutkan penyelidikannya. Ia mendatangi sebuah toko suku cadang yang diyakini bahwa Sandy kerja di sana. Setelah menanyai Gary yang bekerja sebagai toko, akhirnya Jack mengetahui bahwa Sandy bekerja di toko itu. Namun terlebih dahulu Gary ingin mengetahui tujuan Jack mencari Sandy. Tanpa seizin Jerry, Jack memaksa masuk ke ruangan karyawan. Melihat kedatangan Jack membuat Sandy sangat terkagetkan. Lantas Sandy menyuruh Gary pergi dan berbicara empat mata. Dengan sendirinya, Sandy mengakui bahwa dirinya telah disuruh oleh seseorang yang bernama Jeb Oliver. Jeb adalah seorang yang bekerja di toko tersebut dan memiliki bisnis sampingan meracik sabu. Sandy terlihat pasrah dan menuruti semua keinginan Jack. Kemudian Sandy memberikan alamat Jeb Oliver kepada Jack dan meminjamkan mobilnya. Ketika Jack akan pergi, Sandy bahkan mengajak Jack untuk berkencan. Namun Jack justru memperingatkan Sandy untuk keluar kota beberapa hari tanpa menjelaskan maksudnya. Jack kemudian mendatangi alamat Jeb Oliver dan menemukan wanita tua yang sepertinya sedang dalam pengaruh narkoba. Kemudian Jack memasuki rumah tersebut. Namun rupanya wanita itu hanya berpura-pura. Ia lalu menghubungi seseorang dengan ponsel miliknya. Setelah menyelidiki cukup lama, Jack kedatangan beberapa rekan Jeb Oliver. Tapi dengan mudah Jack berhasil menghadapi mereka. Salah seorang anak buah Jeb Oliver dipaksa oleh Jack untuk mengungkap keberadaan Jeb Oliver saat ini. Namun mereka tidak satupun mengetahui keberadaan bosnya itu. Jack akhirnya berasumsi bahwa Jeb Oliver telah mati. Ia mulai menemukan sedikit pencerahan tentang kasus James Barr. Jack menemukan banyak kejanggalan saat sedang mendatangi lokasi. Sniper sekelas James Barr tergolong cukup handal menurutnya dengan set lokasi yang didatangi oleh Jack, beserta tembakan yang meleset hanya mengenai 5 dari 6 tembakan. Tentu saja hal itu tidak mencerminkan cara James menembak, terlebih lagi setelah mengetahui Jeb Oliver bermaksud menyerangnya. Hal itu semakin menguatkan bukti bahwa kemungkinan James telah dijebak. Dan inilah sesuatu yang tidak disadari oleh semua orang. Maka dari itu Jack telah mengetahui alasan James menyebut namanya. Karena James ingin agar Jack lah yang menyelidiki kasus yang mengkambing hitamkan dirinya. Di sana Helen merasa terpukau. Ia sangat menyayangkan keputusan Jack untuk pensiun terlalu dini dari polisi militer. Mereka berdua terus mengusut lebih dalam mencari siapa dalang di balik konspirasi pembunuhan yang mengkambing hitamkan James. Dengan kecerdasannya, Jack mampu mengungkap sosok yang merupakan otak di balik pembunuhan. Ia adalah pemilik perusahaan konstruksi yang bernama Lebendauer Enterprise.
Mereka membunuh 4 orang secara acak untuk menyembunyikan satu korban spesifik, yaitu pemilik perusahaan konstruksi Orline Archer. Diketahui Lebendauer ingin mengakui sisi perusahaan Orline Archer, namun pemilik Orline Archer menolak sehingga disitulah mereka murka dan mengutus penembak jitu untuk membunuhnya. Archer was the second victim. The one shot. And Oline wouldn't let it go. Wait, it is Sandy, isn't it? Di sisi lain, Sandy yang ingin keluar malam tiba-tiba dihampiri oleh Charlie yang mengaku sebagai tetangga Sandy. Ia sedikit basa-basi untuk mengajak Sandy minum, namun tiba-tiba What? Charlie menghabisi nyawa Sandy bersama seorang rekannya. Beberapa saat kemudian, Emerson menemukan mayat Sandy di tempat sampah, tepatnya di sebuah motel tempat Jack menginap. Di saat yang sama, Jack yang secara kebetulan akan pulang melihat mayat seorang wanita yang sedang dievakuasi. Ia pun sudah tahu kalau mayat itu adalah Sandy, dan sepertinya ia juga akan dikambing hitamkan. Tidak berselang lama, keluarlah Emerson dari motel dan melihat Jack yang sedang berada di halaman depan. Melihat tatapan Emerson, Jack mengetahui bahwa Emerson tengah memiliki maksud yang tidak baik. Dengan spontan, Emerson mengeluarkan pistol dan meneriaki Jack sebagai tersangka. Ia segera menancap gas melarikan diri dari tempat itu. Dengan cepat, detektif Emerson beserta rombongan polisi mengejar Jack, sedangkan Jack sendiri ingin menangkap Charlie yang selalu membuntutinya. Hingga tiba di tengah kota, Jack mencoba mengecoh polisi dengan meninggalkan mobilnya yang sedang berjalan sendiri, sedangkan Jack ikut menumpang pada sebuah bus. Any assault. No, those guys assaulted Reacher. Reacher. Emerson dan Rodin lalu mendatangi Helen mencari tahu keberadaan Jack. Mereka lalu menjelaskan bahwa Jack telah melakukan banyak tindakan kriminal. Namun Helen juga mengaku tidak mengetahui keberadaan Jack. Tidak berselang lama, telepon pun berbunyi. Begitu Helen mengangkatnya, ternyata yang menelepon adalah Jack. Jack lalu mengatakan kepada Helen dirinya telah dijebak atas kasus pembunuhan Sandy. Keadaan ini sama persis terjadi pada James Barr. Jack mencurigai seseorang antara ayah Helen atau Emerson yang ikut terlibat. Jack juga memberitahu Helen bahwa ia telah membawa kabur mobilnya. Namun Jack berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut. Setelah melihat Emerson yang sepertinya sedang mencurigai percakapannya dengan Jack, Helen segera menutup telepon dan menyuruh mereka pulang. Jack kemudian mendatangi lapangan tembak yang terletak di Ohio. Ia bertemu dengan pemilik lapangan yang bernama Martin Cash. Ia adalah pensiunan sersan ahli senjata Korps Marinir. Dengan sedikit basa-basi, Jack lalu berpura-pura mencari temannya yang tidak lain adalah James Barr. Ia berharap dapat menemukan informasi siapa penembak terbaik di tempat ini. Jack menggunakan nama berbeda lagi saat bertemu dengan Martin. Namun, Martin sepertinya berusaha menyembunyikan informasi dari Jack. Kemudian Jack menjelaskan bahwa dirinya adalah sebagai penyelidik pengacara James Barr. Akhirnya Martin bersedia untuk memberikan informasi. Tapi terlebih dahulu Martin memberi Jack percobaan 3 tembakan di tengah papan target. Jika mana berhasil, barulah ia bersedia untuk ditanya. Jack menerima tantangan itu, tapi ia meminta 1 tembakan percobaan. Rupanya tembakan percobaan Jack jauh melesat dari pusat target. Namun 3 tembakan sesungguhnya membuat Martin mau tidak mau harus mengakui pengakuan Jack. Martin lalu menceritakan bahwa James Barr lah penembak terbaiknya. Setelah melihat rekaman CCTV, Jack akhirnya mendapat wajah pelaku. Orang itu adalah Charlie yang diduga kuat sebagai kaki tangan oknum yang mengkambing hitamkan James Barr. Jack lalu menghubungi Helen perihal temuannya. Ia mengingatkan Helen untuk tidak berbicara kepada siapapun. Namun rupanya Helen tengah melakukan pembicaraan kepada ayahnya perihal bukti-bukti yang telah ia kumpulkan bersama Jack Reacher.
Ia menjelaskan terkait kemungkinan James telah dikambing hitamkan oleh sebuah konspirasi Olain Archer yang dilakukan oleh anak buah pemilik perusahaan Lebendauer Enterprise. Pemilik Olain Archer telah menolak melepaskan saham untuk Lebendauer Enterprise yang dikenal sebagai perusahaan konstruksi multinasional. Namun ternyata perusahaan tersebut hanyalah kedok untuk menggunakan dana publik. Mereka membangun infrastruktur yang tidak diperlukan. Selain itu, mereka juga melakukan tindakan korupsi secara masif. Dan anehnya lagi, tidak pernah ada investigasi terhadap perusahaan tersebut. Akan tetapi, ayahnya menganggap itu hanya delusi Helen. Alasan itu sangat tidak berdasar dan tidak masuk akal. Mendengar jawaban ayahnya semakin membuat Helen yakin ayahnya terlibat dalam konspirasi jahat perusahaan Lebendauer. Ia pun pergi meninggalkan ayahnya. Namun saat Helen memasuki lift, tiba-tiba seseorang menahan pintu lift yang akan tertutup. Rupanya orang itu adalah Emerson. Emerson merupakan komplotan dari anak buah Zack yang merupakan pemilik perusahaan Lebendauer. Emerson kemudian menyetrum Helen sehingga tidak sadarkan diri. Kemudian mereka membawanya menuju markas milik Jack di sebuah wilayah pertambangan. Di tempat lain, Jack mendatangi sebuah klub malam dan mencoba menelepon Helen. Namun ternyata yang mengangkat telepon adalah Charlie. Mereka lalu terlibat aksi saling ancam dan tawar-menawar. Hingga akhirnya Charlie memberikan alamatnya agar Jack mendatangi mereka. You got a pen? Singkat cerita, akhirnya Jack tiba di lokasi. Di sana ia mulai mengamati situasi. Terlihat di sana ada beberapa anak buah Zack yang sedang menjaga dilengkapi dengan senjata sedang menanti kedatangan Jack. Tidak lama datanglah Martin memenuhi panggilan Jack dengan membawa senapannya. Ia juga berharap Martin membawa senjata yang sama untuk dirinya. Namun ternyata Martin hanya memberinya sebuah pisau. Dengan alasan ia tidak mengizinkan Jack untuk membunuh dengan senapannya. Mau tidak mau Jack akhirnya menerima pisau itu daripada dirinya tidak memiliki senjata sama sekali. Terlihat sepertinya Martin tak ingin banyak membantu Jack. Dengan inisiatifnya sendiri, Jack akhirnya melakukan cara yang tidak biasa. Ia memundurkan mobil yang dikendarainya dengan kecepatan tinggi. Melihat hal tersebut membuat Charlie dan rekannya merasa senang dan menganggap Jack datang untuk mengantarkan nyawa. Mereka lalu menembaki mobil Jack. Dan nasib sia tiba-tiba saja menimpanya. Mobil tiba-tiba berhenti setelah batu besar mengganjalnya. Seketika itu juga mobil Jack diberondol peluru. Beruntungnya Martin segera melepaskan tembakan dan mengalihkan perhatian. Di sini Jack berhasil keluar dari mobil. Martin di sini berhasil menembak seorang anak buah Zack. Begitu juga dengan Jack yang berhasil membunuh satu orang dan merampas senjatanya. Sementara senapan Charlie telah dibuat rusak oleh Martin. Jack lalu bergerak masuk mendobrak sebuah bangunan yang dicurigai tempat Helen disandra. Namun ia tidak menemukan siapa-siapa. Setelah mendapatkan petunjuk pada peta bahwa terdapat sebuah kantor utama yang tidak jauh dari situ, Jack pun segera menuju ke kantor tersebut. Ternyata di sana sudah ada Zack, Helen, Emerson, dan anak buahnya yang lain. Charlie datang mengambil senjata serta mengajak anak buahnya yang lain untuk ikut bersamanya. Setelah Martin mengecoh mereka, dengan mudah Richard berhasil menghabisi anak buah Zack. Mereka menyangka bahwa yang membawa mobil adalah Zack. Sementara Charlie yang sedang mencari keberadaan Zack secara tiba-tiba dihampiri dan diancam dari belakang untuk segera menjatuhkan senjata. Rupanya Jack mengajak Charlie untuk berduel. Dan dari sinilah pertarungan sengit pun terjadi. Di bawah derasnya guyuran hujan, Charlie tidak mampu menghadapi Jack. Jack kemudian berhasil mematahkan kedua kaki tangan dan lehernya, sekaligus mengakhiri hidup Charlie. Menyadari kekalahan Charlie membuat Emerson mengancam Helen. Ia mengarahkan pistol ke kepala Helen dan ke arah pintu untuk menembak Jack juga. Akan tetapi di sini Jack lebih tangkas. Mereka berdua bersamaan menelik pelatuk. Jack dengan tepat menembak Emerson yang berada di belakang Helen. Helen lalu menjelaskan bahwa Jack sudah salah paham kepada ayahnya. Emerson lah yang telah terlibat dalam persekongkolan mereka. Jack lalu mendekati Zack yang sedang berduduk di belakang Helen setelah menanyai Jack,
Jack lalu menyuruh Helen untuk menelepon polisi. Namun di sini mereka terlibat perdebatan. Menurut Jack, justru Jack lah yang akan dipenjara. Dirinya akan bersaksi atas pembunuhan yang telah dilakukan oleh Jack. Lantas hal itu membuat Jack emosi dan menembak kepala Jack. Mendengar suara tembakan tersebut membuat Helen kaget. Ia tidak menyangka bahwa Jack akan menembaknya. Helen semakin dibuat bingung dengan perkara yang akan dihadapi nanti. Namun Jack tidak mengkhawatirkan hal tersebut karena Helen adalah pengacara dan memiliki relasi dengan jaksa wilayah. Kemudian keduanya pun berpisah. Martin dan Jack pun meninggalkan TKP. Sedangkan Helen ia sedang menunggu kedatangan polisi. Di akhir film kita akan kembali diperlihatkan James Barr yang sedang dirawat. Helen lalu menemui James Barr dan menanyainya, tapi James sama sekali tidak mengingat kejadian itu. Di depan Helen ia bahkan mengakui kejahatan yang pernah ia lakukan di Irak sambil menangis. Helen kemudian memperlihatkan foto lokasi kejadian. Ia pun berpura-pura menanyai Barr bagaimana ia melakukan tembakan. Tidak disangka penjelasan James Barr benar-benar sama dengan penjelasan Jack Reacher. Sniper yang terlatih tidak akan memilih lokasi yang menyulitkan baginya untuk menembak. Mendengar penjelasan James Barr, Helen pun di sini hanya tersenyum. Ia berjanji akan membebaskan Barr dari segala tuduhan. Namun James kembali mengingatkan hanya ada satu orang yang mampu menolongnya. Dialah Jack Reacher. Promise. Oke dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah itulah dulu seluruh cerita film Jack Reacher tahun 2012. Jika ada kesalahan, saran maupun kritik silahkan tulis di komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sekian dari saya, Steve Dula Austin, unjuk diri dan mengucapkan terima kasih.